Musuh terbesar cinta adalah keterikatan. Keinginan, tapi dalam arti keterikatan. Kenapa begitu? Jadi keterikatan itu seperti saya bilang tadi loh, diawali dari keinginan, kemudian mematen keinginan itu namanya keterikatan. Engkau tahu mengapa? Karena jika aku menginginkanmu, aku ingin memilikimu. Kalau aku ingin memilikimu, aku tidak akan membiarkanmu bebas. Aku harus mendapatkanmu. Aku harus memanipulasimu agar aku bisa mendapatkanmu sesuai yang aku inginkan. Aku juga akan memanipulasi diriku sendiri sehingga aku bisa menipumu agar mengizinkanku menangkapmu. Jadi itulah kenapa cinta itu bukan kepemilikan. Kalau kita ingin memiliki, saat itu juga sebenarnya, kata Antonio de Melo, semacam kita memenjara dia dalam keinginan kita. Tidak membebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori tentang awareness, kesadaran. Awalnya cinta juga kesadaran. Love springs from awareness. Cinta muncul dari kesadaran. Hanya sejauh engkau melihat seseorang sebagaimana adanya di sini dan saat ini, dan bukan dalam pikiranmu atau keinginanmu, atau dalam imajinasi atau proyeksimu, maka engkau dapat benar-benar mencintai mereka. Kalau tidak, yang jadi masalah bukanlah yang engkau cintai, melainkan gagasan yang telah engkau bentuk dari orang tersebut, yaitu orang yang jadi objek hasratmu, bukan sebagai dirinya sendiri. Jadi cinta itu muncul dari kesadaran. Kesadaran itu muncul dari ketika kita melihat yang kita cintai apa adanya, bukan yang kita cintai yang ada di kepala kita. Kalau kita mencintai yang ada di kepala kita, itu belum kesadaran namanya. Jadi bayanganmu yang kamu cintai itu ini mesti cakep, nanti dia mesti rajin, tekun, soleh, itu yang ada di kepalamu. Jadi kamu membayangkan dia begitu dan itulah yang kamu cintai. Bukan fakta nyata seperti apa dirinya. Kalau kamu ada di yang pertama tadi, mencintai pikiranmu dan bayanganmu tentang dia, sebenarnya kamu belum mencintai. Kamu belum sadar. Nanti begitu sadar beneran bisa kaget loh kamu. Karena selama ini kamu mencintai bayanganmu. Wah, seandainya saya nikah dengan dia mesti bahagia sekali ya, karena bilang itu kan bayanganmu. Nah, bisa saja nanti setelah menikah kamu kaget, kok begini ya? Beda dengan bayanganku selama ini. Ya karena yang kamu cintai selama ini bayanganmu tentang dia, bukan dia, kata Antonio de Melo. Maka mencintai itu kamu harus sadar siapa yang kamu cintai dan kamu yang sedang mencintai. Berarti baca dia apa adanya, diterima dan dihormati tadi. Ya, makanya kan kadang-kadang guyonanmu kan begitu. Kamu nembak, diterima tadi, diterima. Cepet-cepet dilamar saja sebelum dia sadar. Ya kan kamu sering begitu. Karena begitu sadar, walah ternyata aslinya begini. Itu kan jangan-jangan malah tidak jadi. Nah, kita sering begitu. Mencintai tapi bayangan kita tentang yang kita cintai sebenarnya yang kita cintai. Jadi besok misalnya jadi menikah, kaget luar biasa, terus setiap hari jadi gegeran. Tidak seperti yang saya bayangkan. Karena kemarin awalnya tanpa kesadaran. Maka awalilah cinta dengan kesadaran. Pada siapa saja. Ini yang dulu kalau versinya Erich Fromm kan, dalam cinta harus ada knowledge, pengetahuan tentang yang kamu cintai. Apa adanya. Ini rumus awalnya.
Makanya kadang-kadang kritiknya Anthony de Mello, kita itu sering-sering yang kita cintai sebenarnya prasangka kita sendiri. Kata beliau, apakah engkau pikir saat engkau membantu orang lain itu karena kamu mencintai mereka? Baiklah, aku punya kabar untukmu, engkau tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun. Engkau hanya jatuh cinta dengan prasangka dan gagasanmu yang penuh harapan tentang orang itu. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal ini. Engkau tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun, engkau hanya jatuh cinta dengan prasangkamu terhadap orang tersebut. Ayo kita evaluasi ya. Ini kalian yang sudah mulai bucin, mulai cinta ini, naksir itu, coba kamu cek. Jangan-jangan yang kamu cintai prasangkamu saja, bayanganmu saja, bukan dia apa adanya. Apalagi kamu yang sedang merungsung, ngejar-ngejar, itu biasanya bayangannya serba indah saja, positif saja, penuh harapan. Padahal kalau mau lebih objektif, menerima adanya mungkin ya tidak seheboh yang ada di pikiranmu. Maka awalilah dengan kesadaran. Jangan diawali dengan prasangka-prasangka. Baik prasangka positif atau prasangka negatif. Lebih objektif akan lebih masuk. Setiap orang sadarilah ada kelebihan dan kekurangannya. Biasanya kalau sedang semangat-semangatnya itu yang kamu cintai kelihatannya semua indah. Tapi nanti kalau sudah dapat dan berapa lama gitu terus rasanya kok yang indah-indah hilang semua ya. Kok yang lain banyak yang lebih indah. Itu logika ini tadi bisa jalan karena kemungkinan yang kamu cintai selama ini hanya prasangkamu. Bukan dia yang sejati. Bukan dia yang kamu baca, kamu pahami, dan kamu terima. Baik, kita lanjutkan. Kelihatannya masih panjang. Sekarang kita lihat lawannya cinta, antitesisnya cinta. Ternyata kalau di Anthony de Mello, lawannya cinta sebenarnya bukan kebencian, tapi keterikatan dan ketakutan. Yang pertama, keterikatan. Musuh terbesar cinta adalah keterikatan. Keinginan, tapi dalam arti keterikatan. Kenapa begitu? Jadi keterikatan itu seperti saya bilang tadi loh, diawali dari keinginan, kemudian mematen keinginan itu namanya keterikatan. Engkau tahu mengapa? Karena jika aku menginginkanmu, aku ingin memilikimu. Kalau aku ingin memilikimu, aku tidak akan membiarkanmu bebas. Aku harus mendapatkanmu. Aku harus memanipulasimu agar aku bisa mendapatkanmu sesuai yang aku inginkan. Aku juga akan memanipulasi diriku sendiri sehingga aku bisa menipumu agar mengizinkanku menangkapmu. Jadi itulah kenapa cinta itu bukan kepemilikan. Kalau kita ingin memiliki, saat itu juga sebenarnya kata Anthony de Mello, semacam kita memenjara dia dalam keinginan kita. Tidak membebaskan. Jadi makanya terus kadang-kadang kita akan melakukan trik-trik, manipulasi-manipulasi agar dia mau sama kita, masuk jebakan kita, terus kita miliki. Tidak punya motor, terus pinjam motor temennya. Kayaknya luar biasa kalau ngomong menggebung itu kan semacam manipulasi-manipulasi biar bisa diterima. Kalau dia terjebak, dapatlah dia kita miliki. Rasanya seperti ini kata Anthony de Mello. Kalau cinta dasarnya keterikatan. Keterikatan itu keinginan yang sangat untuk memiliki, kalau tanpa dia saya bukan apa-apa. Jadi ini yang pertama. Jadi lawan cinta keterikatan. Kata Anthony de Mello yang nanti yang kedua ketakutan. Keterikatan itu ilustrasinya begini loh. Hati yang mencintai itu lembut dan peka.
Tapi begitu engkau berkeras untuk mendapatkan sesuatu darinya, engkau akan jadi kejam, keras, dan tidak peka lagi. Bagaimana mungkin engkau bisa mencintai orang bila engkau membutuhkan orang itu? Kalau engkau membutuhkan orang itu, ya engkau hanya akan memanfaatkan orang itu untuk memenuhi kebutuhanmu. Bila aku membutuhkanmu untuk membuatku bahagia, maka aku harus memanfaatkanmu, memanipulasimu, mencari cara agar aku memilikimu dan aku tidak membiarkanmu bebas. Justru ini rumusnya menarik. Aku hanya dapat mencintai orang jika aku sudah dapat mengosongkan diriku dari orang itu. Ini ruwet ini. Kamu mulai bingung ini. Jadi kita bisa mencintai orang ketika kita bisa mengosongkan diri kita dari keinginan-keinginan, pamrih-pamrih, kebutuhan-kebutuhan kita pada orang itu. Jadi orientasinya memang hanya memberi, bukan mengambil dan memiliki. Loh, saya dapat apa, Pak? Ya kalau masih ada pertanyaan saya dapat apa, masih belum ada di wilayah ini. Di wilayah cinta yang spiritual ini. Masih keterikatan. Nah, kata beliau, tragedi dari sebuah keterikatan adalah jika objeknya tidak tercapai, maka hal itu akan menyebabkan ketidakbahagiaan. Jika hal tersebut tercapai, ternyata juga tidak menimbulkan kebahagiaan. Hal tersebut hanya menyebabkan sekilas kenikmatan yang diikuti dengan rasa lelah. Dan tentu saja selalu disertai kekhawatiran bahwa engkau akan kehilangan objek keterikatanmu. Kenapa sih tidak boleh terikat? Karena keterikatan itu tidak menghasilkan apa-apa selain kamu lelah dan takut. Jadi, kalau tidak tercapai kamu tidak bahagia. Kalau tercapai kamu senang sebentar. Tapi terus kamu merasa lelah dan takut kehilangan. Misalnya tadi, kamu kejar-kejar ingin memiliki. Kalau tidak dapat kamu stres, kalau dapat kamu senang tapi sebentar. Karena setelah itu kamu khawatir lagi. Jangan-jangan dia pergi, jangan-jangan dia sadar, jangan-jangan terus dia lari, jangan-jangan banyak ketakutanmu, jangan-jangan nanti digoda orang, jangan-jangan. Itu karena logikamu, logika kepemilikan. Ternyata ya tidak ketemu kebahagiaan. Ini kata Anthony de Mello. Bagaimana hambarnya hidup kalau cinta itu jenisnya keterikatan. Kata beliau, jika dibiarkan begitu saja, kehidupan tidak akan pernah menghasilkan cinta. Ia hanya akan membawamu pada ketertarikan, dari ketertarikan menuju kesenangan, dari kesenangan lalu keterikatan, dari keterikatan terus kepuasan, dan akhirnya adalah keletihan dan kebosanan. Terus flat, biasa. Kemudian sekali lagi muncul siklus yang melelahkan. Ketertarikan lagi, kesenangan lagi, keterikatan lagi, kepuasan, keterpenuhan, kebosanan. Semua ini bercampur dengan kegelisahan, kecemburuan, rasa posesif, kesedihan, rasa sakit, yang menjadikan siklus ini seperti roller coaster. Jadi kalau kita tidak hati-hati, hidup kita jadi siklus yang melelahkan tadi. Diawali dari ketertarikan, kita tertarik pada sesuatu. Terus kesenangan, kita mengejar kesenangan, keinginan kita. Begitu menyenangkan, kita terikat, ingin terus seperti itu. Di situ kita mendapat kepuasan, keinginan kita terpenuhi. Tapi jangan lupa, kalau sudah terpenuhi itu jangan dikira terus selesai. Manusia punya sifat bosan. Lama-lama dia bosan. Kalau dia bosan apa? Nyari tantangan baru. Ketertarikan yang baru, mengejar kesenangan yang baru.
Maka jangan kaget kalau kamu dulu lihat apa, sekarang lihat apa. Bosan. Ada kebosanan dalam diri manusia itu. Itu kalau fokusmu hanya pada ketertarikan, kesenangan, dan keterikatan. Jadi kata beliau ini siklus yang hambar. Kamu tidak ketemu bahagia yang sejati karena balik lagi ke situ lagi. Nah, seperti roller coaster. Naik turun begitu terus. Ketika Anda telah berulang kali mengalami siklus tersebut, akhirnya tiba saatnya Anda merasa muak dan ingin menghentikan seluruh proses. Pada akhirnya terus kamu bilang, saya tidak percaya lagi dengan cinta, Pak. Apa itu cinta? Karena awalnya dari sini. Karena fokusmu cinta itu hanya memenuhi kesenanganmu saja. Jatuhnya terus ke sini. Baik, ini gambaran ya betapa lawannya cinta ternyata keterikatan. Saya lanjutkan, waktunya cepat. Ini contoh, ada cerita yang mengilustrasikan kemelekatan. Ini sebenarnya urusannya bukan cinta, tapi ini gambaran. Kalau orang sudah melekat itu jadi setidak objektif itu. Jadi ini saya ambil dari buku Berbahasa Basi Sejenak. Kemelekatan itu mengganggu persepsi kita, itulah tema yang seringkali muncul dalam perbincangan sang guru. Nah, para murid mendapat contoh yang sempurna tentang kemelekatan ini. Jadi satu ketika sang guru ini bertanya pada seorang ibu, gimana keadaan anak perempuan ibu? Oh putriku tersayang, betapa beruntungnya dia. Dia punya suami yang hebat, yang memberinya mobil, intan permata, pelayan yang melayani. Sang suami melayani makan pagi di tempat tidur, dan anakku bisa tidur bermalas-malasan sampai siang. Hebat sekali pria itu. Tapi kalau anak laki-lakimu gimana? Wah, malang sekali anak laki-laki saya setelah menikah. Dia memberi mobil pada istrinya, memberi permata yang diinginkan istrinya, memberi pelayan. Istrinya kalau pagi tetap di tempat tidur, dia yang menyediakan makan, dia tidak mau bangun dari tempat tidur. Kalau cerita ini dia punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ya karena anaknya itu kan dia pasti sangat dicintai. Itu yang disebut kemelekatan. Akhirnya apa? Situasinya kan sama itu. Anak perempuan dan anak laki-laki. Tapi karena dalam cerita yang anak perempuan ini, anak perempuannya meskipun malas-malesan, dia ceritakan hebatnya suaminya, begitu sayangnya suaminya. Hebat anakku nyari suami begitu. Tapi begitu cerita tentang anak laki-lakinya, sebaliknya. Istri kayak gimana itu begitu. Padahal istri yang dia kritik itu sama persis seperti anaknya yang perempuan. Itu efeknya kemelekatan. Pandangan kita jadi tidak objektif. Ya kalian bolehlah ngambil contoh pemilu kemarin, tapi tidak perlu saya detailkan. Jadi bagaimana kemelekatan itu mempengaruhi persepsi kita. Seolah-olah benar, cuma cara membunyikannya saja.